Sip. Jadi hari ini kita akan nyicil dulu tutorialnya. Ini kalau di buku Coursera sih bab 10 sama 11 gitu ya. Di bab 9-nya nanti. Hmm, ada 17 nomor, tapi kita kayaknya nggak mungkin bisa bahas hari ini semua. Kita lihat aja dulu ya, sampai dapatnya seberapa jauh. Oke? Ini bakal dilanjutin minggu depan. Oke, kalau gitu. Kita lihat nomor satu dulu. Ini nomor satu tuh hampir semua A, B, C, F, G, H ya. Oke, nomor satu A. Ini gampang. Kalau kamu tahu parabola yang terbuka ke kanan, ya kira-kira gambarnya kayak gini gitu ya. Nah, kalau parabola yang terbukanya ke kanan, berarti kan di sini bagian X-nya yang selalu positif kan. Ya, atau lebih besar dari nol gitu. Makanya pasti bentuk umumnya kalau titik puncaknya 0,0, gitu ya. Titik puncaknya kan 0,0. Jadi bentuk umumnya pasti di sini X-nya kan harus positif, berarti X sama dengan sesuatu dikali Y kuadrat. Karena ini titik puncaknya di 0,0, jadi nggak ada pergeseran apa-apa. Dengan di sini catatannya A-nya pasti bilangan positif. Ya, di sini tinggal kita cari atau kita tentukan nilai A-nya karena kita tahu parabolanya melewati titik 4,2. Ini X-nya 4, Y-nya 2. Sehingga A-nya haruslah 1. Jadi persamaannya ya X sama dengan Y kuadrat. Udah selesai. Yang A gampang sekali. Kalau yang B ini terkait persamaan berparameter. Jadi kalau kamu pengen menghitung gradien atau kemiringan garis singgung, tapi dari kurva yang didefinisikan secara parametri, jadi X-nya ada fungsi tersendiri dalam eh, yang bergantung dari parameter T, Y-nya bergantung dari parameter T. K, DY, DX-nya ini seakan-akan kayak aturan rantai gitu ya. Jadi turunin aja dulu DY-nya terhadap T, lalu turunin X-nya terhadap T, lalu dibagi. Kalau kita terjemahkan dengan apa yang kita punya di soal, berarti kan DY dt itu kan G aksen ya, G aksen T. Lalu dx dt di sini F aksen T. Tip. Ya, kalau C ini trik yang standar ya. Jadi kalau misalnya kamu punya satu buah vektor, sebutlah vektor U, kalau kamu pengen bikin vektor satuannya, tapi yang searah dengan U, biasanya kamu bagi vektor itu dengan panjang vektornya sendiri. Jadi di sini adalah, ya, saya tuliskan U dibagi panjang vektor U. Gitu. Yang C. Yang D sama E dilewat, terus yang F di sini hasil kali silang itu selalu tegak lurus. Ya, itu udah sifat dari hasil kali silang. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan, ya tentukan satu buah, misalkan ya, satu buah vektor yang tegak lurus dengan dua buah vektor apa sama apa diketahui, ya tinggal kamu hitung cross produknya atau hasil kali silangnya aja. Gampang. Lalu G, nah kalau G ini terkait ya fungsi bernilai vektor itu. Jadi ini fungsi bernilai vektor tuh ya inputnya satu buah nilai T, outputnya vektor. Ada bla 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 I plus bla 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 J. Kalau ngitung turunan sama integralnya gimana? Itu ngitungnya sama aja, ngitungnya satu per satu per komponen. Jadi kalau ditanya f aksen T, ini kan turunan fungsi bernilai vektor, ya pokoknya yang dicetak tebal mau pasti vektor aja terhadap T. T-nya kan nggak dicetak tebal, berarti ini skalar atau
ya satuan variabel satu, ya satu variabel. Oh, ini apa ini ya turunkan per komponennya. Jadi F aksen T, I, tuh, ditambah G aksen T, C. Lalu kalau integralnya, ya integralkan per komponen juga. Integral Ft dt I tambah integral Ft dt J. Dan yang H, vektor arah dari garis. Nah, kalau vektor arah dari garis, kalau dituliskannya dalam bentuk persamaan parametrik seperti ini, vektor arah sih saya biasa kasih nama V. Ya bebas ya mau ngasih nama. Ini tinggal kamu lihat koefisien yang dari P-nya aja, dari masing-masing komponen. Jadi di sini A, B, C. Gampang. Oke, yaitu nomor satu. Ada pertanyaan dulu untuk nomor satu. Oke, nggak ada. Nomor dua. Begitu. Nomor dua ini menggambar. Menggambar. Jadi pertama-tama kamu harus sadar dulu ini irisan kerucutnya yang mana. Parabola, elips, atau hiperbola. Baru kamu gambar sesuai karakteristiknya yang diinginkan. Ini yang kita mau lihat yang dua A sama E aja. Nah, tapi kebetulan yang terpilih adalah dua-duanya parabola. Kenapa tahu ini parabola? Kenapa tahu parabola? Karena cara ngeceknya adalah kalau parabola adalah cuma satu dari X atau Y yang punya suku kuadrat. Ya. Jadi kalau yang 2A di sini kan hanya X-nya aja yang dikuadratkan, Y-nya biasa gitu ya, pangkat satu. Dan yang E juga kalau kamu lihat hanya Y-nya aja yang dikuadratkan, X-nya saja yang pangkatnya satu. Begitu. Ya, tapi nanti yang untuk 2E kita harus rapikan dulu dengan melengkapkan kuadrat. Nah, kalau misalkan elips sama hiperbola, itu biasanya, bukan biasanya, pasti kedua variabelnya dikuadratkan. Jadi ada suku kuadratnya, ada X kuadrat, ada Y kuadrat. Kalau elips itu tandanya sama, kalau hiperbola tandanya berbeda. Ya, jadi ya bocoran gitu ya. Kalau 2B elips karena X koefisien X kuadrat sama koefisien Y kuadrat tandanya sama. Kalau yang 2C itu hiperbola karena koefisiennya beda tandanya. Oke? Nah, untuk yang ABC itu sebenarnya pusatnya atau puncaknya itu di 0,0 semua ya. Kalau yang DEF ini sudah melalui pergeseran tertentu. Jadi untuk yang DEF kamu harus buat dulu menjadi ke dalam bentuk umumnya. Baru kamu bisa gambar grafiknya. Oke, kita lihat dulu yang 2A. Nah, ini sebenarnya ya kamu bisa tuliskan aja jadi gini ya, Y sama dengan minus 4 per 3 X kuadrat. Dan ini kan parabola yang bisa kamu gambar dengan cukup mudah menurut saya. Ya ini jadi parabola yang terbuka ke bawah ini ya. Karena kan Y sama dengan minus dari sesuatu yang dikuadratkan. Nah, dan ini ada pengalih 4 per 3 ya misalkan kamu pilih aja deh kalau misalkan X-nya berapa? X-nya 1, itu misalkan, ya ini saya gambarnya nggak sesuai kalau ya, gambar sketsa aja. Jadi Y-nya misalkan di sini minus 4 per 3. Jadi kamu punya titik, dia melewati 0,0 dan 1, minus 4 per 3 itu, dan ya apa ambil satu titik lagi misalkan minus 1 juga sama kan melewati ini. Ya kira-kira kayak gitulah gambar parabola biasa ya, butuhnya 3 titik jadi kalau parabola. Nanti kalau misalkan ini kita nggak bahas di A sama E, nanti kalau gambarnya elips sama hiperbola, berarti kalau gambar elips kan kamu harus nyari titik potongnya dulu.
atau nyari jari-jarinya, gitu ya, jari-jari mayor, jari-jari minornya. Kalau hiperbola kamu harus nyari asintot. Ya. Itu gambar karakteristiknya dulu. Gitu. Kalau parabola sih menurut saya sih yang paling gampang, karena kamu juga sering gambar. Semester sebelumnya juga sering gambar. Ini jadi ini parabola. Nah, untuk yang kita harus eh, nambah gitu ya satu langkah. Jadi di sini tadi saya sempat ngomong, oh saya harus kelompokkan dulu gitu. Harus bikin jadi bentuk kuadrat sempurna semuanya. Nah, jadi ini tadi pertama-tama saya ngomong ini parabola. Kenapa? Karena hanya ada satu variabel yang punya suku kuadrat gitu ya. Hanya y-nya aja yang kuadrat, x-nya nggak ada. Nah, lalu untuk ngegambarnya biar gampang gimana? Biar gampang kita bikin dulu ke bentuk umumnya. Jadi kan bentuk umum parabola tuh x minus sesuatu sama dengan eh, konstanta kali y minus sesuatu dikuadratin, atau dibalik gitu ya, y minus sesuatu sama dengan konstanta dikali x minus sesuatu dikuadratin. Tuh, sama aja. Nah, jadi di sini yang kita amati bentuk kuadratnya aja dulu nih, kita lengkapkan. Oh, ini kalau bentuk kuadrat sempurna terdekat adalah gini ya. Nah, ini saya tulis aja dulu biar nggak bingung. Sama dengan 4 gitu. Jadi saya tambahkan 4 di kedua ruas, lalu ini jadi y plus 2 dikuadratin. Sisanya pindah ruas ke kanan. Minus 3x plus 12. Jadi kamu punya apa? Kamu punya y plus 2 kuadrat sama dengan minus 3 dikali x min 4. Ya, kayak gitu. Oke. Nah, ini jadi artinya apa? Oh, titik puncaknya digeser sekarang. Kan kalau yang kayak gini kan ini kayak y min 0, x min 0 dikuadratin. Ini kan titik puncaknya di 0,0. Sekarang titik puncak bergeser. Titik puncaknya adalah jadi di min 2, untuk y-nya di min 2, untuk x-nya di 4. Jadi ini titik puncaknya ada di sini. Nah, sekarang parabolanya terbukanya kemana? Ke kiri apa ke kanan? Kalau kamu amatin, ini potret-potretan. Ya. Nah, ini kalau potret-potretannya, kita lihat X-nya itu jadi sama dengan apa? Sekarang, eh, ini sesuatu yang dikuadratin dibagi min 3, gitu, ditambahin 4. Jadi X-nya itu sendiri kurang dari 4. Gitu ya. Ini potret-potretannya kayak gitu. Oh, berarti kalau X-nya kurang dari 4, harusnya terbukanya ke kiri. Gitu. Ya, kayak gitu. Sketsanya kayak gitu. Jadi, kalau kalau X-nya lebih gede sama dengan 4, ya terbukanya kan ke kanan. Jadi. Nah, sekarang udah tahu kira-kira gambarnya kebuka ke kiri. Berarti sekarang tinggal cari tahu, saya butuh 2 titik sisanya gitu untuk menggambar parabola. Ya, jadi ini mah potretannya aja. Saya hapus aja lah potretan doang. Biar tahu ini terbuka ke kiri. Nah, ya udah tinggal pilih aja, mungkin kalau X-nya 0, apa yang terjadi? Dapat nggak nilainya? Kalau X-nya 0, Y-nya 0 deh, gampang mungkin kalau ini. Kalau Y-nya 0 kan saya punya 4, 4 sama dengan minus 3x plus 12. Berarti minus 3x sama dengan minus 8. Berarti x-nya 8 per 3. Ya, 8 per 3 di mana ya? Sekitaran sini deh, misalkan. Ya, jadi melewati titik ini. Terus kalau x-nya, ya kalau y-nya min 1 misalkan, dapatnya apa? 1 sama dengan minus 3x plus 12. Minus 3x sama dengan minus 11. Berarti x-nya adalah 11 per 3. Kira-kira aja lah di sini. Eh, bukan di ini. Minus 1 mah di sini.
Jadi dapatlah, ini bukan garis ya harusnya, mungkin agak-agak lebar gitu sih. Oke. Nah ini mungkin akan lebih bagus kalau kamu cari titik potongnya dengan sumbu Y gitu ya, yaitu X-nya di nolin. Kira-kira kayak gitulah. Nanti mungkin akan lebih bagus kalau sesuai skala gitu ya. Ini saya cuma gambar sketsanya aja. Oke, kira-kira gitu. Nomor dua, kayaknya sisanya jadi PR kalau nggak salah. Jadi ya mungkin harus mencoba latihan biar kebayang gitu. Maksudnya ngapain ya. Ada pertanyaan dulu, nomor dua. Oke, kita lihat nomor tiga. Nomor tiga ini terkait eh, kurva yang apa ya dituliskan dalam bentuk parameter. Di sini yang ditanyakan adalah menggambar sketsanya. Ya. Jadi tentukan persamaan kartesiusnya, lalu gambar sketsa kurvanya. Kita mau lihat 3A, C, sama F. Oke, coba kita lihat dulu. Intinya adalah kalau kamu pengen bikin persamaan kartesius, kamu eliminasi nilai P-nya di keduanya. Jadi kamu seakan-akan kayak eliminasi atau mensubstitusikan. Ya tentunya itu gambaran besarnya ya, nggak ada cara pastinya karena kalau bentuk fungsinya beda ya caranya triknya beda gitu. Tapi gambaran umumnya adalah buang t-nya. Entah bagaimana caranya. Kita lihat yang 3A dulu, gampang 3A karena x-nya 2t, kamu bisa amati bahwa x kuadratnya adalah 4t kuadrat sehingga y-nya bisa dituliskan jadi x kuadrat plus 1. Lalu karena t-nya berada dari ini juga kita penting ya untuk mengamati batas dari parameternya. Ya. T-nya di sini dikasih dari minus t sampai t. Artinya 2T-nya juga sama. Gitu ya. 2T-nya juga sama. Yang mengartikan bahwa X-nya dari minus t sampai t. Jadi ini berguna untuk kamu ngegambarnya sampai sejauh apa. Gitu. Karena nanti mungkin aja gitu ya, kamu dapat, oh ini kan parabola gampang gambarnya. Tapi kamu nggak lihat batas T-nya. Nah, itu salah. Jadi karena batas T-nya itu kan memberi batas untuk X-nya juga. Jadi mungkin harusnya bukan parabola, tapi cuma sepotong parabolanya. Nah, jadi kita harus baca dengan hati-hati sekarang. Ya, tapi ini untungnya masih berbentuk parabola yang full ya. Y sama dengan X kuadrat plus 1 adalah parabola Y sama dengan X kuadrat yang digeser satu ke atas. Oke. Ya. Nah, lalu ada tambahan juga gitu ya. Kalau kamu punya eh, apa ini persamaan parameter dari kurva, kamu bisa menggambar orientasinya atau arah geraknya. Arah geraknya itu dinyatakan ketika t-nya bertambah di sini. Nah, ketika t-nya bertambah, x-nya bertambah karena x ini berbanding lurus sama t. Jadi kamu bisa menggambar arah geraknya adalah ke kanan, ya. Arah geraknya ke kanan. Jadi ketika t-nya bertambah, bayangin partikelnya ini jadi kurva gitu, bergeraknya ke arah ketika x-nya bertambah juga itu ke kanan. Ya, jadi kalau dikasih bentuknya kayak gini, ya gambar kurvanya dilengkapi sama arah geraknya juga atau orientasi. Lalu kalau yang C mah gampang banget. Kalau X-nya sudah T, ya udah Y-nya udah tinggal ganti aja kan. Y-nya jadi akar 1 minus X kuadrat dong. Kan X-nya sama dengan T. Nah, di sini T-nya ada batasnya ya. Dari -1 sampai 0. Ini mengartikan apa? Oh ya, X-nya dari -1 sampai. Nah, ini tinggal kamu gambar. Gambarnya gampang sekali. Ini adalah seperempat lingkaran ya. Kan Y sama dengan Y sama dengan akar 1 minus X kuadrat itu kan sebenarnya setengah lingkaran.
Ini gitu. Ya pusatnya di 0,0. Tapi ada batasnya, X-nya hanya dari -1 sampai 0 saja. Jadi seperempat lingkaran yang bagian kiri atas saja. Begitu. Orientasi atau arah geraknya ya ketika T-nya bertambah. Ini berarti ke kanan. Nah, lalu untuk yang bentukannya atau fungsi-fungsinya seperti fungsi trigonometri kayak E sama F, biasanya kamu punya modal itu identitas trigonometri. Di sini yang F ini adalah sekan sama tangen. Berarti hubungannya kan apa tuh yang kuadrat-kuadratnya gitu ya. Tuh, saya juga nggak apa nih. Sin kuadrat X tambah, oh pakai T aja. Cos kuadrat T sama dengan 1. Kalau kamu bagi sama cos kuadrat, berarti kan kamu punya tan kuadrat T plus 1 sama dengan sekan kuadrat T. Nah, di sini X-nya adalah 2 sekan T. Berarti sekan T-nya siapa? X per 2. Oke. Kalau gitu kita lihat tangen T-nya siapa di sini? Y per 3. Oh, berarti di sini artinya adalah lihat persamaan ini, Y per 3 dikuadratin ditambah 1 sama dengan X per 2 dikuadratin. Gitu ya. Jadi ini kalau mau kita lihat lebih jelas lagi, ini adalah X per 2, atau saya tulisnya gini, X kuadrat per 4 ditambah, minus Y kuadrat per 9 sama dengan 1. Hiperbola. Hiperbola. Lalu kita lihat T-nya dari minus pi per 2 sampai pi per 2. Nah, berarti tangen T-nya dari berapa sampai berapa? Dari tangga sampai tangga. Sekan T-nya dari berapa sampai berapa tuh kalau sekan T-nya? Berarti dari batasnya aja gitu ya. Dari yang positifnya aja. Sekan T-nya positif harusnya. Ya, sekan T-nya harusnya positif. Gitu. Jadi ini di sini gambarnya bukan hiperbola yang secara penuh, tapi gambarnya yang separoh aja. Nah, di sini ini pusatnya di 0,0 ya, nggak ada geser-geseran. Lalu kamu harus cari titik potong dengan sumbu-sumbu koordinat. Kalau X-nya di nolin, nggak mungkin. Oke, kalau X-nya di nolin, kamu akan dapat persamaan ini. Nggak mungkin ya. Bilangan kuadrat nggak mungkin sama dengan bilangan negatif kalau di bilangan real. Nah, lalu kalau Y-nya di nolin, kamu dapat X kuadrat sama dengan 4. Jadi plus minus 2 ya. Jadi kamu dapat di sini untuk titik potong dengan sumbu X. Lalu untuk asimptotnya adalah Y sama dengan plus minus apa tuh? 9/4, 3/2 X ya. Oke. Nah, jadi kamu punya asimptotnya kayak gini. Ya ini sketsa, mohon maaf sekali lagi. Jadi kalau kalau mau akurat gambar yang lebih bagus lagi, jadi kamu ambilnya yang mana sekarang? Tadi melihat dari batasan si T-nya, kamu hanya punya X-nya yang bagian positif saja, Y-nya sih semuanya. Jadi kamu akan punya daerah yang ininya saja. Ya, yang ininya nggak kepakai. Jadi ini nggak digambar ya. Gitu. Jadi ini apa ya? Kok separuh hiperbola? Sebutannya parabola kali ya. Entahlah. Gitu, kira-kira. Nah, jadi ini saya tulisin deh. Karena T-nya dari min pi per 2 sampai pi per 2, maka saya punya tangen T-nya itu nggak ada batasnya. Kalau sekan T-nya itu cuman yang positif aja, lebih dari 1. Nah, berarti kan X-nya itu lebih dari 2. Kalau Y-nya ya nggak ada batasnya. Gitu ya kira-kira. Oke, gitu kira-kira gambarnya. Oh, arah geraknya. Kalau T-nya bertambah, ya berarti si tangan T-nya bertambah. Gitu ya. Kalau T-nya bertambah, tangan T-nya bertambah. Berarti kan ke atas ini. Arah geraknya ke atas. Nah,
Gampangnya gitu. Oke, nomor tiga. Ada pertanyaan nomor tiga atau tidak ada? Tidak ada. Nomor empat kalau gitu. Nah, ini menentukan persamaan garis singgung, tapi kurvanya didefinisikan dalam bentuk persamaan parameter. Nah, lalu pengen ditentukan juga nilai dari turunan kedua. Kalau persamaan garis singgung berarti saya butuh kemiringan garis singgung, ya. Dan di sini yang mau saya praktekin yang nomor 4B. Nah, ini kita lihat dulu titik apa yang dilaluinya di T sama dengan yang diberikan ya. Jadi untuk T sama dengan 2, kita punya X-nya berapa tuh? 1/2 min 1, 1. Y-nya adalah 1/1 plus 1. Setengah. Oke. Lalu kita pengen cari dy dx kan kemiringan garis ini. Kita cari dulu ini adalah dy per dt dibagi dx dt. Turunannya apa nih? Dy dt, oh harus pakai aturan hasil bagi mungkin ya. Atau mau ditulis dalam bentuk lain nggak boleh sih? Ya kita tulis aja dalam bentuk lain. Y-nya itu kan t dibagi t+1. Saya boleh kayak cara licik kayak gini. Ini sama aja kayak 1 dikurangi 1/t+1. Jadi turunannya saya mau pakai aturan rantai aja deh. Jadi ya nurunin 1 habis, nurunin ini dapatnya 1/t+1 kuadrat. Kalau dx dt-nya ya ini minus 1/t-1 kuadrat. Kamu punya minus dari t-1 dikuadratin dibagi t+1 dikuadratin. Lalu ini kita pengen cari kan kemiringan garis singgung berarti dy dx-nya disubstitusi di 2 ya. Kita hitung di T sama dengan 2. Kita punya minus dari 2 min 1 kuadrat per 2 plus 1 kuadrat minus sepertiga dikuadratin sepersembilan. Jadi persamaan garis singgungnya itu adalah y min setengah sama dengan gradiennya dikalikan dengan x min 1 ya. Dah, sederhanakan sendiri. Oke, disederhanakan sendiri. Lalu untuk turunan kedua, ini kita harus sedikit lebih hati-hati. Karena turunan kedua, eh, turunan kedua itu adalah turunan dari turunan pertama. Jadi ini d dy dx dibagi dx. Turunan dari turunan pertama. Artinya apa? Oh, kalau ini saya tulis ft itu misalkan nama fungsinya f. Ya ini kan berarti f aksen t dibagi sama ya dx dt. Ya, jadi bukan bukan dengan cara kamu turunin ini sekali lagi ya, tapi kamu tetap harus bagi lagi sama dx dt. Ini nasibnya sih harus pakai ya harus pakai lah ya pakai aja deh. Jadi ini minus apa nih hasilnya? U aksen P ya U-nya yang ini, P-nya yang ono ya. Maksudnya itu 2T minus 1 kali itu min U V aksen kali 2T+1 dibagi semuanya sama V kuadrat. T+1 pangkat 4. Dibagi lagi sama dx dt. Dx dt-nya adalah minus 1/t-1 di kuadrat. Ya, begitu.
Ya ini nggak perlu disederhanain karena yang ditanyakan adalah turunan kedua yang disubstitusi di T-nya sama dengan 2. Udah, jadi langsung hitung aja nggak apa-apa, nggak perlu disederhanakan. Langsung substitusi aja T-nya 2. Nanti kamu akan dapat hasilnya berapa. Ya, gitu. Ya, mungkin saya targetin sampai nomor 7 ya buat hari ini. Jadi kita beresin yang bab 10-nya dulu nih, si irisan kerucut sama fungsi ya, persamaan parametrik gitu ya. Baru nanti mungkin minggu depan kita lanjut bab 11 nih. Mungkin itu paling enak ya. Ada pertanyaan dulu sejauh ini? Oke, nomor 5. Nah ini ya sama pertanyaan kayak nomor 4 ya. Jadi hubungannya terkait gradien garis lingkung. Jadi kita pengen mencari semua titik pada kurva yang persamaan parameternya kayak gitu, 4 sin T plus 1 sama 3 cos T minus 1, T-nya dari 0 sampai 2, dari 0 sampai 2 pi, yang garis singgungnya sejajar dengan sumbu Y. Maksudnya apa? Sejajar dengan sumbu Y. Berarti artinya dia punya garis yang tegak gitu ya, garis vertikal kan sejajar dengan sumbu Y kan berarti kan. Nah, artinya apa? Oh, nggak ada perubahan terhadap X. Jadi bukannya melihat dy dx, tapi kamu melihat dx dy. Nah, dx dy-nya pengen 0. Kalau sejajar dengan sumbu Y, ya dx dy-nya pengen 0. Dx dy apa? Oh, dx dy itu adalah dx dt dibagi dy dt. Ini dah hitung. Apa tuh? 4 cos T turunannya, lalu untuk turunan Y-nya minus 3 sin. Ini pengen sama dengan ini. Dapatnya apa gitu? Dapatnya adalah ya pembilangnya harus 0. 4 cos T-nya yang harus 0. Oke, berarti cos T-nya yang harus 0. Nah, untuk T-nya dari 0 sampai 2 pi, cos T itu bernilai 0, untuk T-nya berapa aja? T-nya pi per 2 atau T-nya 3 pi per 2 ya. Kalau dari 0 sampai 2 pi doang. Oke. Nah, tapi ini belum beres ya, bukan mencari nilai T, tapi mencari titiknya. Jadi kamu harus cari koordinat. Untuk T-nya pi per 2, ya berarti kamu dapat apa? X-nya adalah 4 kali sin pi per 2 tambah 1. 4 kali 1 tambah 1, 5. Ya, Y-nya 3 cos pi per 2 tambah 1, minus 1, 3 kali 0 min 1. Min 1. Jadi kalau T-nya pi per 2, kita dapat titiknya 5, min 1. Kalau T-nya 3 pi per 2, kita dapat X-nya adalah 4 sin 3 pi per 2 tambah 1, 4 kali min 1 tambah 1 itu adalah min 3. Y-nya adalah 3 cos 3 pi per 2 min 1 itu sama ya, 3 kali 0 kurang 1 itu min 1. Jadi kamu dapat dua titik, 5, min 1 dan min 3, min 1. Ya, terus nomor 6 ini integral, tapi ini sebenarnya simple karena kalau integral kamu mau mengintegralkan bentuk persamaan parametrik, ini seakan-akan kayak semacam metode substitusi, seakan-akan kayak gitulah kalau saya lihat.
Jadi semua variabelnya diubah dulu ke dalam variabel T. Nah, di sini integral 0 sampai 1 X kuadrat min 4Y dx. Nah, jadi kita harus lihat dulu X-nya itu adalah T plus 1. Berarti dx-nya adalah dt. Nah, batasnya ini batas untuk X, ya. Jadi kalau X-nya 0, T-nya berapa? Ini tinggal amati dari sini. X-nya kan T plus 1, berarti T-nya adalah X min 1. Jadi ini kita punya integral dari kalau X-nya 0, T-nya minus 1. Kalau X-nya 1, T-nya 0. Lalu X kuadrat akan menjadi ya, di sini T plus 1 dikuadratin. Dikurangi 4 kali Y-nya T pangkat 3 plus 4. Tuh, dx-nya berubah jadi dt. Jadi ya terubah semuanya. Jadi variabelnya harus semuanya dalam T. Berikut sama batas-batasnya juga. Udah rapihin. T kuadrat plus 2T plus 1 min 4T pangkat 3 min 16. Rapiin lagi deh. Min 4T pangkat 3 plus T kuadrat plus 2T min 15 dt. Tuh, ya apa tuh? Minus T pangkat 4 plus T pangkat 3 per 3 plus T kuadrat minus 15. Masukin minus 1 aman. Masukin 0, 0 semuanya ya. Masukin minus 1, jadi apa? 0 berarti dikurang sama yang dimasukin minus 1. Minus 1 min sepertiga plus 1 plus 15. Berapa tuh? 15 kurangi sepertiga. 44 per 3 diminusin. Nanti cek ulang dah hitungannya. Takut salah itu. Gampang ya? Yang ini gampang. Oke. Sekarang kita lihat nomor 7. Sorry. Nomor 7 ini terkait luas daerah, berarti kan hitung integral lagi. Integralnya sekarang pilihannya antara kamu mau irisnya sejajar sumbu X atau tegak lurus sumbu X, atau vertikal atau horizontal. Untuk 7A ini cukup mudah untuk digambar. Kita gambar aja dulu biar agak kebayang ya bentukan luasnya kayak gimana atau yang mau dihitung kayak gimana. Oh, kita harus tentukan dulu ya di sini. T-nya siapa? T-nya adalah lihat dari X, jadinya lihat dari X-nya 2T plus 1, berarti T-nya adalah X min 1 dibagi 2. Dari sini kita akan punya Y-nya adalah T kuadrat, berarti X min 1 per 2 kuadrat. Atau di sini kita bisa tuliskan, jadi Y ini sama dengan 1/4 dikali X min 1 dikuadratkan. Ya. Di parabolanya bentuknya dia terbuka ke atas, karena Y-nya tidak pernah negatif, titik puncaknya bergeser, nggak di 0,0, tapi di 1,0. Inilah kira-kira. Ya, ini sketsa saja. Nah, tentunya ini berpotongan dengan sumbu Y ketika X-nya 0, yaitu di Y sama dengan 1/4. Ya. Ini adalah Y sama dengan X min 1 dikuadratin dibagi 4. Lalu, sumbu X, garis X sama dengan 3. Kira-kira aja di sini. Ini garis X sama dengan 3. Berarti daerahnya yang ini ya. Daerahnya ini. Oke, hapus. Nah, lebih enak kita ambil irisannya kayak gini deh, gitu misalkan. Ya. Nah, berarti kita akan punya apa nih? Oh, delta X dan luasnya itu bisa kita hitung jadi integral dari yang atasnya gitu kan, Y-nya dx. Gitu.
batasnya 1 sampai 3. Jadi bisa dihitung dengan cara yang tradisional seperti dulu. Karena itu kan soal ini kan masih gampang. Jadi maksudnya masih bisa digambar dan lain sebagainya. Kamu pakai cara yang sama lalu boleh. Tapi luas itu sebenarnya antara integral y dx atau integral x dy sesuai dengan irisan yang kamu ambil. Kalau integralnya y dx ya berarti kamu melihat batas untuk x. Nah, baru ini kamu terjemahkan ke dalam parameter T-nya gitu. Jadi saya mau ngambil konteks pengerjaan untuk yang bab 10 kan pakai parameter gitu ya. Jadi saya akan ubah semua ini ke dalam bentuk T. Jadi di sini kita akan punya integralnya apa nih? Y-nya T kuadrat dx. Oke, kita lihat di sini. X-nya kan 2T plus 1 berarti dx-nya adalah 2 dt. Ya. Batas untuk T-nya sekarang, kalau X-nya 1, T-nya 0. Kalau X-nya 3, T-nya 1. Oke. Integral 0 sampai 1, 2T kuadrat. Jadi 2 per 3 T pangkat 3. Dan hasilnya adalah 2 per 3. Ya. Ya, nanti bisa dicoba yang B sama C. Gitu ya. Jadi pilihannya adalah kamu mau ngambil batasnya, batas untuk X atau batas untuk Y. Kalau batas untuk X, integralnya Y dx. Kalau batas untuk Y, ya integralnya X dy. Gitu. Tergantung dari bagian mana yang lebih mudah untuk diambil. Irisan mananya yang lebih mudah untuk. Oke, ya itu dulu berarti untuk hari ini bab 10 setidaknya udah beres. Nanti minggu depan kita lanjutin bab 11 sama yang belum dipilihnya nanti sama si Bapak. Ya, kan ada banyak yang di bawahnya juga belum dipilih. Oke deh kalau gitu. Nanti saya share di grup. Terima kasih semuanya. Selamat sore.